Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian mati sebelum kalian menjadi orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang menjemput kamu. Di dalam ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan muslim dan masukkanlah saya ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ayat-ayat ini hadirin yang sangat bahagia secara umum mewasiatkan kepada kita untuk tetap istiqamah dan komitmen di atas Islam, dan bagaimana kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, tidak ada keberuntungan yang lebih besar selain ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa istiqamah di atas jalan kebenaran dan mati di atas jalan kebenaran tersebut. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar selain ketika seorang itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Karenanya dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dihitung pada penghujungnya, pada akhirnya. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, pada kesempatan Jumat atau khutbah kali ini kami akan menyebutkan beberapa di antara tanda-tanda husnul khatimah atau alamat husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, tanda-tanda orang yang husnul khatimah atau dia mati dalam keadaan kebaikan adalah al-istishhadu fi sabilillah. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang korban dan meninggal dunia karena membela dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Allah mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, bahkan sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, tingkat kematian yang paling tinggi adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menyadari dan memahami tentang hakikat ini semuanya mempunyai cita-cita yang sama untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kematian yang paling tinggi dan keutamaannya sangat besar di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin balaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Jadi kalau kita tidak punya momen dan kesempatan untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada peperangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka peluang untuk mendapatkan syahada atau syahid itu masih sangat besar. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim tadi, man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin balaghallahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang memohon
dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syahid dengan penuh kejujuran. Dia berdoa dan meminta kepada Allah setiap dia berdoa agar kemudian dianugerahkan dan dikaruniai syahid di jalan Allah, maka ballaghallahu manazil syuhada wa imata ala firashihi. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia ke dalam derajat orang-orang yang syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi kalau kita seperti ini di zaman kita di mana kemudian tidak ada lagi jihad kecuali di beberapa wilayah di dunia ini seperti di Palestina, dan itu sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa berangkat, tapi masih berpeluang untuk kita bisa dapatkan pahala syahid di jalan Allah dengan cara baik berdoa kepada Allah dengan jujur agar kemudian Allah memberikan kepada kita ya syahid, dan ya Allah akan menyampaikan itu nanti walaupun kita meninggal di atas tempat tidur kita. Yang kedua, di antara alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah adalah ya setiap orang yang meninggal dunia dan akhir ucapannya, akhir katanya adalah la ilaha illallah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang merupakan akhir ucapannya, akhir ya, katanya ya, akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu disinilah kenapa kita ya diperintahkan oleh Nabi SAW ketika menghadiri orang yang sakaratul maut untuk membacakan dan ya membisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, karena mangkana ya akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab siapa yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, hadirin yang sangat bahagia, di antara ya, alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah adalah ya mati ya dengan ya berkeringat pada ya jidat. Jadi kalau ada seorang mukmin yang meninggal dunia dan jidatnya, dahinya berkeringat, itu adalah tanda husnul khatimah. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ya, Buraidah bin ya, Husayb, Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'mina yamutu bi'araqil jabin. Sesungguhnya orang beriman itu meninggal dengan tetesan keringat di jidatnya atau di dahinya. Kemudian yang berikutnya, hadirin yang sangat bahagia, yang keempat di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah seorang yang meninggal dunia, seorang muslim yang meninggal dunia karena wabah penyakit. Ya, wabah taun atau ya, wabah penyakit ya, termasuk juga yang disebutkan oleh ulama kita bahwa termasuk wabah corona itu masuk dalam kategori taun ya, karena dia adalah wabah yang merata ketika menimpa manusia dan ya, bisa menyebabkan ya, manusia itu meninggal dunia. Maka wabah penyakit juga ketika menimpa seseorang itu ya adalah satu di antara tanda husnul khatimah. Rasulullah SAW yang menyebutkan ya di dalam hadis beliau, at-ta'unu ya syahadatun likulli muslim. Taun atau wabah penyakit adalah bahagian daripada syahada atau ya syahidnya setiap muslim. Jadi kalau ada muslim yang kena ya wabah penyakit yang berkembang ya di satu daerah, maka itu juga adalah tanda di antara tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian di antara tanda husnul khatimah yang kelima adalah al-mautu bida'il batan. Orang yang meninggal dunia karena perutnya, karena disebabkan oleh perut, dan karena perut ini macam-macam penyebabnya, bisa dalam bentuk ya, diare, bisa dalam bentuk sakit lambung dan seterusnya. Intinya adalah manyaktulhu batnuhu fala yu'adzab fi qabrihi, kata Rasulullah SAW. Siapa yang meninggal dunia karena perut, gara-gara sakit perut, maka sesungguhnya dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man mata fil batni fahuwa syahid. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man mata fi batnihi fahuwa syahid. Siapa yang mati gara-gara sakit perut ya, atau gara-gara perutnya, fahuwa syahid, maka dia masuk dalam kategori syahid fisabilillah.
Kemudian hadirin yang sangat bahagia, yang keenam di antara tanda-tanda atau alamat husnul khatimah adalah orang yang meninggal dunia karena terbakar atau karena tenggelam atau tertimpa reruntuhan atau termasuk penyakit taun yang kita sebutkan tadi. Kata Rasulullah SAW, asyhada'u khamsah. Orang yang dianggap syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang kena taun, orang yang kena wabah penyakit. Kemudian wal maktun, orang yang meninggal dunia karena sakit perut. Wal gharik, orang yang tenggelam. Wasahibul hadam, dan orang yang ditimpa oleh reruntuhan. Wasyahid fi sabilillah, dan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, di antara tanda dan alamat husnul khatimah yang lain adalah orang yang meninggal dunia karena membela harga dirinya, membela hartanya atau membela keluarganya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Rasulullah, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela dan mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi, siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, fahuwa syahid, maka dia juga syahid. Wa man qutila duna damihi, siapa yang meninggal dunia karena membela dirinya, membela darahnya, maka juga dia adalah syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, dan siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia juga adalah syahid. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia, di antara tanda-tanda, termasuk juga di antara tanda husnul khatimah adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau baru saja selesai atau mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang meninggal dunia sementara salat, ada orang yang meninggal dunia sementara berpuasa, ada orang yang meninggal dunia sementara ihram atau melaksanakan umrah atau haji, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Karena hadirin yang sangat bahagia, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian menganugerahkan kepada kita al-istiqamatu ala din, kita bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain daripada ketika orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang sangat bahagia, mari pada khutbah yang kedua ini kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya rabbal alamin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudil ghasibin wan nasara al haqidin wa syu'inil mulhidin wa man awanahum minal munafiqin wal almaniyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika